Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS. Kali ini channel YouTube Rahmat Heldi HS akan menginformasikan guru honorer meradang petisi tembus 50.000. Siap-siap diangkat PNS dan Mas Menteri dipanggil DPR. Kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe karena channel ini terus memberikan informasi-informasi penting untuk perjuangan kawan-kawan semua. Mari yang belum subscribe kita subscribe terlebih dahulu dan kita akan bahas guru honorer meradang petisi tembus 50.000. Siap-siap diangkat PNS dan Mas Menteri dipanggil DPR. Ini dia kawan-kawan pembahasannya. Baik, dukungan terhadap petisi berjudul tambahkan afirmasi P3K guru berdasarkan masa kerja dan NUPTK terus mengalir. Petisi yang dimulai pada Selasa 14 Agustus kemarin hingga Rabu 15 September pukul 17.15 sudah mendapat dukungan 44.434 tanda tangan. Pengurus forum Honorer non kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK 2 PGHRI Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Sanur menyebut dukungan terhadap petisi itu melebihi target dukungan harian. Baik kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kami bersyukur sudah diberikan kesempatan ikut tes P3K Guru 2021. Namun, karena melihat banyak rekan kami yang tumbang di hari pertama dan kedua tes, tercetus ide untuk membuat petisi ini. Kata Sanur kepada jpnn.com Rabu 15 September. Menurut Sanur, petisi yang dibuat atas inisiatif peserta tes P3K Guru 2021 yang tidak lulus passing grade itu bertujuan meminta kebijakan khusus dari Mendikbudristek Nadiem Makarim, kawan-kawan ya. Akan seru nih kawan-kawan nih, mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan lulus semua ya. Berikut poin-poin tuntutan guru honorer dalam petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek Nadiem Makarim tersebut ya. 1. Afirmasi kepada guru honorer XK2 yang mulanya 10% atau 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Yang kedua, afirmasi kepada guru honorer usia 35 tahun ke atas yang mulanya 15% atau 75 poin ditambah menjadi 30% atau 150 poin. Dan yang ketiga, afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan harusnya diberikan poin sebesar minimal 10-30% tergantung lama mereka mengabdi, kawan-kawan ya. Luar biasa petisi ini kawan-kawan, mudah-mudahan kawan-kawan semua lulus ya. Nah, ini dia dari informasi yang terpisah. Sementara dalam sumber terpisah, pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk 1 juta guru honorer dikritik banyak kalangan. Beratnya beban soal hingga tingginya passing grade dinilai tidak mencerminkan jika seleksi tersebut merupakan tindakan afirmatif untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer menikmati kesejahteraan dari negara. Kami memahami jika program seleksi P3K untuk 1 juta guru honorer merupakan program terobosan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim agar para guru honorer yang bertahun-tahun terpinggirkan bisa mendapatkan perhatian negara. Namun, tindakan afirmatif ini ternyata tidak mencerminkan dalam proses pelaksanaan seleksi. Ujar Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda, Kamis 16 September 2021, kawan-kawan ya. Makin seru, makin rame nih kawan-kawan. Huda mengungkapkan proses seleksi P3K ternyata tidak ramah bagi para guru honorer senior. Sebagian besar dari mereka tidak mampu mencapai passing grade yang diisyaratkan dalam ujian kompetensi teknis. Besaran poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer yang diberikan Kemendikbudristek pun dinilai tidak cukup membantu mencapai batas minimal passing grade. Poin afirmasi untuk beberapa klaster guru honorer berkisar 50-70 poin saja. Padahal ambang batas atau passing grade untuk kemampuan teknis yang harus dicapai di kisaran 235 sampai 325 poin, ujarnya ya.
Mudah-mudahan tembus kawan-kawan, ini berhasil ya. Dia mengatakan kesulitan para guru honorer senior ini telah banyak disampaikan kelompok-kelompok guru baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada dirinya. Bahkan saat ini telah beredar surat terbuka para guru ke Menteri Nadiem Makarim maupun petisi untuk meminta penambahan poin afirmasi bagi para guru honorer berdasarkan masa kerja. Ada testimoni di media sosial betapa kecewanya dan sedihnya seorang guru senior yang merasa gagal mencapai passing grade dalam Komtek ya. Padahal dia dari sisi usia masa kerjanya tinggal 3-4 tahun saja katanya ya. Kita lanjutkan kawan-kawan, mudah-mudahan tetap semangat kawan-kawan ya. Huda mengungkapkan dirinya dan anggota Komisi 10 yang lain sudah berusaha mendorong penambahan poin afirmasi. Dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemendikbudristek, aspirasi penambahan poin afirmasi bagi guru-guru honorer senior telah disampaikan. Namun dengan beberapa alasan, Kemendikbudristek juga Kemenpan RB menolak aspirasi tersebut. Kami sudah berulang kali mendorong penambahan poin afirmasi ini, khususnya bagi para guru senior. Rasanya tidak adil jika mereka yang sudah lama mengabdi harus bersaing dengan para junior yang baru fresh graduates dan lebih piawai dalam menjawab soal-soal ujian Komtek katanya ya. Kita dengarkan, kita lanjutkan kawan-kawan. Politikus PKB ini menegaskan harusnya seleksi penerimaan P3K untuk sejuta guru honorer ini tidak bisa disamakan dengan model seleksi P3K untuk bidang lain. Harusnya seleksi P3K untuk sejuta guru honorer ini mengadopsi pola penerimaan peserta didik baru. Dalam PPDB disediakan jalur-jalur khusus untuk menampung keragaman latar belakang siswa. Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, bahkan ada jalur pindah tugas orang tua. Tentu yang harus diadopsi dalam seleksi P3 untuk P3K untuk guru honorer ini bukan jenis jalurnya, tetapi model seleksi yang menampung keragaman. Ya, kita semangat kawan-kawan. Latar belakang guru honorer sehingga proses seleksi menjadi lebih fair katanya. Huda mengatakan dalam waktu dekat Komisi 10 DPR akan memanggil pihak Kemendikbudristek untuk memberikan penjelasan terkait protes dari ribuan guru honorer atas pelaksanaan P3K. Dia berharap ada solusi terkait keberatan para guru honorer senior atas tingginya passing grade dalam ujian kompetensi teknis. Kami berharap ada solusi atas keberatan tersebut. Kami sih berharap ada perbaikan dalam seleksi P3K selanjutnya. Apakah dalam bentuk perubahan model, seleksi atau ada penambahan poin afirmasi katanya ya. Itu kawan-kawan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan-kawan tetap semangat mengikuti. Isi juga link petisinya kawan-kawan di kolom deskripsi. Ikuti terus channel YouTube Rahmat Heldi HS. Channel ini mendukung sepenuhnya perjuangan kawan-kawan untuk bisa lolos dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.